kamu nanya. Apa yang lebih mengherankan dari satu orang penulis bertentangan dengan tulisannya sendiri? Saya kasih contoh ya. Apakah Yesus itu sudah memberitahukan semua kepada sahabat-sahabatnya, kepada murid-muridnya? Yohanes 15:15, Yesus berkata, "Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Jelas di sini Yesus sudah menyampaikan segala sesuatu yang telah didengar dari Bapaknya. Ini ayat ke-15. Nah, tidak lama setelah itu, lompat ke 16-nya, jadi setelah 15 tadi, lompat ke 16-nya, masih banyak yang harus kukatakan kepadamu. Lihat ini, masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Yang jelas itu yang mana sih? Sudah disampaikan semua, atau masih banyak yang belum disampaikan? Oke, Shalom. Ini adalah VT yang kedua, masih juga merupakan hak jawab iman Kristen terhadap mirroring dan framing dari polemikus Islam Alwan TV 99 akun di TikTok. Nah, bagi teman-teman Kristen, bagi jemaat Kristen, bagi umat Tuhan, ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Jadi nanti kalau kita menemukan ada pernyataan-pernyataan seperti di dalam video ini, lalu ada upaya untuk memframing, lalu ketika dia membaca satu ayat, dia kemudian membandingkan dengan ayat lain, lalu menyatakan bahwa tumpang tindih atau salah atau tidak cocok atau bertentangan. Dengan demikian itu semuanya adalah bagian dari sebuah upaya tuduhan bahwa Alkitab itu keliru, Alkitab itu salah. Menurut versi dari si polemikus Islam ini, bagaimana kekristenan menyikapi dan umat Tuhan secara umum menyikapinya? Mari kita lihat. Yang pertama, Alkitab tidak mungkin salah, karena yang menulis Alkitab itu sendiri adalah Tuhan yang berfirman kepada para nabi, para nabi, the man that who is influencing by divine spirit. Kita bisa lihat pengertian firman yang pertama itu adalah perkataan Allah kepada para nabi. Di dalam Ibrani 1 ayat yang pertama dan yang kedua, bahwa pada zaman dahulu Allah berbicara kepada umatnya dengan perantaran para nabi. Dengan demikian pengertian firman yang pertama adalah perkataan Allah kepada para nabi. Allah itu esensinya adalah sang kebenaran, jadi dia tidak mungkin salah. Allah itu konsisten, jadi tidak mungkin dolak-dalik. Allah itu sang kebenaran, jadi yang dia sampaikan itu sang kebenaran. Pengertian firman yang kedua adalah pribadi Yesus sendiri, dia adalah sang kebenaran. Dengan demikian dia mengatakan kebenaran. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Dalam relasi dengan Tritunggal, maka firman itu adalah pribadi yang kedua dari una substantia tres personae. Yang ketiga, pengertian firman dalam konstruksi iman Kristen adalah bahwa firman itu adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah yang bermanfaat untuk mengajar, mendidik, memperbaiki kelakuan, membawa orang kepada kebenaran. Jadi roh Allah yang tulis, Allah sendiri yang tulis. Dengan demikian maka Alkitab tidak memiliki ineransi atau kecacatan, memiliki infalibilitas. Alkitab benar adanya. Itu yang harus ditanamkan dalam pikiran kita. Pasca grave theopnetos kai ovelimos pros didaskalian pros epernatosin ten iodio kai sune. Konstruksi ini harus dibangun oleh setiap orang Kristen. Jadi ketika ada upaya untuk memframing, maka mari kita punya pemahaman yang ini, yang benar. Yang berikut adalah bahwa Alkitab itu memiliki 6 sifat kanonik. Alkitab, tidak ada kitab suci yang dikanonikal di proses kanonisasi sehebat dengan Alkitab. Alkitab bisa membuktikan, dan masih ada inskripsi dan perkamen-perkamen yang ada. Jadi beban pembuktian oleh Alkitab itu sudah dijawab, dan itu sudah tuntas, itu sudah lunas, tidak usah dipersoalkan lagi. Kalau ada orang-orang seperti pada video ini, para polemikus Islam ini mencoba untuk memframing, menyatakan Alkitab salah karena mereka tidak mempunyai pengetahuan yang memadai, alat bantu teologi yang memadai seperti di video ini untuk menjelaskan ayat-ayat atau menjelaskan Alkitab. Nah, bisa lihat di video yang pertama, teman-teman semua. Mari kita lihat, umat Kristen harus mengetahui ini dengan pasti. Alkitab memiliki sifat otoritas, jadi tidak boleh diragukan keotoritasan Alkitab. Allah sebagai satu-satunya, Alkitab sebagai satu-satunya memiliki otoritas
satu-satunya sumber firman Allah yang dapat kita ketahui saat ini. Otoritas Alkitab menuntut Anda dan saya orang Kristen untuk percaya, harus tunduk dan taat kepada setiap kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalamnya. Menolak, meragukan, sama saja dengan menolak Allah yang telah berfirman. Yang kedua, Alkitab memiliki sifat infallibility, yang berarti apa yang disampaikan dalam kitab suci itu sudah mengandung keseluruhan, dapat dipercaya sebagai kebenaran Allah yang dapat diandalkan. Yang ketiga, sifat Alkitab itu ineransi. Alkitab menunjukkan bahwa Alkitab tidak memiliki kesalahan dalam setiap tulisan. Mengapa? Sebab Allah yang berfirman dan menginspiring para penulis Alkitab. Ibrani 1 ayat 1-3. Karena Allah adalah sang kebenaran, maka segala firman yang difirmankan tidak mungkin salah. Yang keempat, sifat necessity, yang berarti Alkitab menjadi sebuah keharusan dan kebutuhan bagi setiap manusia. Yang kelima, Alkitab memiliki sifat sufisiensi. Alkitab sudah memuat seluruh firman yang diperlukan untuk membawa manusia kepada keselamatan yang Allah sediakan dan memimpin kita kepada hidup dalam keselamatan tersebut. Yang keenam, Alkitab memiliki sifat clarity, yaitu seluruh penulisan di dalam kitab suci sudah ditulis sesuai dengan maksud pemberitaan dan pengajarannya. Sifat ini menunjukkan bahwa setiap tulisan di Alkitab dapat dimengerti oleh setiap orang dengan sungguh-sungguh dan rendah hati dan ingin mengetahui dan mengerti serta menjalankan firman yang disampaikan. Yang berikut adalah Roh Kudus, pribadi ketiga dari una substantia tres personae, yang kita kenal dengan sebutan lainnya adalah Parakletos, pribadi, oknum pribadi yang berdiri di samping kita untuk mengadvokasi kita, sehingga perkataan-perkataan Allah yang kita baca itu akan membawa dimensi dan pengertian-pengertian ilahi bagi setiap kita. Tuhan memberkati, biarlah ini menjadi pedoman bagi setiap kita. Shalom.